Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kewajiban warga negara Indonesia. Materi ini adalah materi PPKN tema 6 subtema 2 kelas 5. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nomor 3, Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Nomor 4, Pasal 28. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nomor 6, Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Nomor 7, Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Berikut adalah kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1, Pasal 23A. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Nomor 2, Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nomor 3, Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Nomor 4, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selanjutnya untuk nomor 5, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nomor 6, setiap warga negara wajib untuk mengikuti dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Berikut merupakan hak-hak peserta didik dalam satuan pendidikan. Nomor 1, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nomor 2, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan. Nomor 3, berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. Nomor 4, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nomor 5, pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang setingkatnya lebih tinggi. Selanjutnya, nomor 6,
Sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki. Nomor 7, memperoleh hasil penilaian hasil belajarnya. Nomor 8, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Nomor 9, mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat. Selanjutnya, hak-hak siswa dalam proses belajar mengajar. Ada hak belajar, hak pelayanan, hak pembinaan, hak memakai fasilitas pendidikan, hak berbicara dan berpendapat, hak berorganisasi, dan hak bantuan biaya sekolah. Untuk hak belajar, siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas dan di luar kelas, pengajaran untuk perbaikan, pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti ulangan harian, ulangan umum, dan ujian nasional. Hak pelayanan. Siswa berhak mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Pelayanan melalui bimbingan konseling akan membantu keberhasilan siswa. Selanjutnya, hak pembinaan. Bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada saat upacara bendera, pembinaan wali kelas, saat mengajar, bahkan saat pembimbingan dan layanan konseling. Selanjutnya, hak memakai sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat untuk mempermudah siswa melakukan berbagai aktivitas belajar. Selanjutnya, hak berbicara dan berpendapat. Hak ini digunakan secara demokratis untuk melatih siswa mengemukakan pendapatnya. Tapi, perlu diingatkan hak ini harus digunakan dengan cara-cara yang sopan, tidak menimbulkan anarki, dan berujung pada kerusuhan. Selanjutnya, hak berorganisasi. Berkumpul dengan teman sebaya memang diperlukan oleh anak-anak remaja. Jika bertujuan baik, maka berorganisasi sah-sah saja. Organisasi juga dapat menjadi ajang penyaluran bakat dan kreativitas para remaja. Selanjutnya, hak bantuan biaya sekolah. Bantuan biaya sekolah atau sering disebut beasiswa merupakan kebutuhan wajib yang diterima siswa. Pemberian bantuan ini juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan pemberian beasiswa. Kewajiban seorang pelajar. Kewajiban seorang pelajar yang pertama adalah ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nomor 2, mematuhi semua peraturan yang berlaku. Nomor 3, menghormati tenaga kependidikan. Nomor 4, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kewajiban siswa dalam satuan pendidikan. Yang pertama ada kewajiban belajar. Belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Siswa diwajibkan belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru termasuk juga kewajiban belajar. Nomor 2, kewajiban menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah baik di luar maupun di dalam sekolah merupakan perwujudan terhadap ketahanan sekolah beserta wawasan wiyata mandala. Nomor 3, kewajiban taat tata tertib. Aturan-aturan yang mengarahkan siswa bertingkah laku di sekolah merupakan tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh siswa. Nomor 4, kewajiban biaya sekolah.
BOS atau biaya operasional sekolah adalah biaya sekolah yang berasal dari pemerintah yang merupakan pendukung operasional kegiatan harian di sekolah agar sekolah dapat berjalan dengan lancar. Biaya ini hanya untuk membantu meringankan biaya sekolah, bukan berarti sekolah bebas ongkos atau gratis. 5. Kewajiban kerjasama. Kerjasama antar sekolah dengan pihak masyarakat, dalam hal ini wali murid, wajib dilaksanakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah. Kerjasama yang terjalin dengan baik akan mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada. Sekian materi dari hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Bagi anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.